Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kondisi dan keadaan yang Allah telah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya hati tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup sampai hati itu memiliki dua sifat. Yang pertama, syakir ala ni'am. Yang kedua, sabir alal musibah. Sesungguhnya hati itu dikatakan para ulama di dalam masalah penyucian jiwa, tazkiyatun nufus. Mereka mengatakan bahwasanya hati itu akan merasakan kebahagiaan ketika hati itu yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan, dan yang kedua, hati adalah hati yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah. Inilah syukur yang mampu menjadikan kita bahagia. Bukan bahagia baru kita bersyukur kepada Allah, itu salah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur ketika kita diberikan kemudahan untuk mencari ilmu, karena sesungguhnya dengan kita mencari ilmu kita mendapatkan nasihat, dan sesungguhnya dengan nasihat kita akan berada di dalam pusar kebaikan selama kita mendapatkan nasihat yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Seorang salaf berkata, an-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbunan nusha. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka senantiasa mencintai setiap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena agama ini agama nasihat, dan sesungguhnya tidak ada yang berhak memberikan nasihat dalam kehidupan kita kecuali prioritasnya adalah Allah dan Rasul. Semoga hati kita adalah hati yang lapang, hati yang mudah menerima nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan meneruskan kajian kita yang belum selesai pada waktu bulan yang lalu, yaitu adalah membahas bagaimana kita menelusuri jejak ibadah di dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti bahwasanya manusia itu dikatakan oleh Imam At-Tabari terbagi menjadi dua. Yang pertama, as-su'ada, manusia yang berbahagia. Siapa manusia yang paling berbahagia di dalam hidupnya? Yaitu adalah manusia yang mengerti bahwasanya tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah al-ashqiya, orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Yaitu adalah orang yang menjadikan hidupnya menjadi manifestasi segala kemaksiatan dan dosa. Karena sesungguhnya dosa itu meresahkan jiwa. Dosa itu yang membuat jiwa kita menjadi rapuh, dan dosa itulah yang menjadikan jiwa kita menjadi kerdil, sehingga setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita mampu menghimpit kehidupan kita ketika kita senantiasa bermaksiat kepada Allah dan berdosa kepada Allah. Oleh karenanya kemarin kita kemudian sepakat untuk membahas apa itu definisi ibadah. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya ibadah merupakan jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana itulah yang dirasakan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang dinukil oleh apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan na'imi la jaladuna bisuyuf. Kalaulah para raja dan para pangeran mengetahui betapa nikmatnya kami setelah kami mendapatkan iman, kami merasa bahagia, la jaladuna bisuyuf, pastilah mereka itu para raja dan para pangeran memerangi kami untuk merebut kebahagiaan yang kami rasakan di hati kami. Ini menggambarkan betapa para sahabat walaupun mereka minus di dalam harta, kurang di dalam materi, tetapi sesungguhnya para sahabat dan para tabi'in adalah orang yang paling berbahagia hatinya, sampai Ibrahim bin Adham mengatakan, kalaulah raja mengetahui kebahagiaan hati kami,
pasti mereka itu akan memerangi dan merebut apa yang kami rasakan di dalam hati kami. Kita kemudian membahas di dalam bulan yang lalu, apa itu definisi ibadah? Karena ternyata ketika kita sepakat bahwasanya ibadah itu jembatan menuju kepada kebahagiaan, kita kemudian ternyata banyak belum tahu apa itu arti ibadah. Makanya kemudian Imam Ibnu Taimiyah lalu menerangkan kepada kita apa itu artinya ibadah. Ketika beliau menyampaikan kepada kita, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Maka Imam Ibnu Taimiyah lalu berkata, sesungguhnya ibadah itu ismun jami'un, yaitu adalah nama yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai oleh Allah, dari perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itulah definisi ibadah yang terpilih di antara para ulama-ulama terdahulu, di mana definisi itu melahirkan 6 faedah yang kita bahas. Inilah faedah yang akan kita teruskan untuk kita bahas bagaimana kita menelusuri jejak ibadah dalam kehidupan kita. Kemarin kita mempelajari yang pertama adalah ibadah itu mencakup seluruh perkara dalam kehidupan kita. Artinya semuanya diatur oleh Allah di dalam ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya mengatur tentang persoalan-persoalan sholat, bukan hanya mengatur persoalan zikir, tetapi ibadah itu mencakup seluruh perkara. Sampai urusan kita punya rambut diatur bagaimana ibadahnya. Sampai urusan ketika kita bersin bagaimana ibadahnya. Sampai urusan ketika kita memegang kemaluan, ketika kita kencing diatur oleh Allah ibadahnya. Karena tidak ada aturan dalam kehidupan ini kecuali telah diatur oleh Allah syariatnya, dan itu dijadikan oleh Allah menjadi ibadahnya orang yang beriman kepada Allah. Jadi tidak ada lagi orang yang mengatakan ibadah itu di masjid, ibadah itu di musala, ibadah itu di pesantren. Kalau di kantor jangan ngomong ibadah, kalau pesta perkawinan jangan ngomong ibadah, kalau sedang di mall jangan ngomong ibadah. Lah wong kita urusan memegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kiri saja ibadah kok. Apalagi urusan kantor, apalagi urusan mall, apalagi urusan bapak menikahkan anak, itu semuanya ada ibadahnya, jangan dianggap remeh. Lawang bersin saja ada aturannya. Kapan kita bersin sekali kita doakan. Kapan bersihnya ketika tidak didoakan. Kalau bersihnya lebih dari 3 kali tidak boleh didoakan. Kapan orang kafir ketika bersin, bagaimana kemudian menjawab orang yang bersin ketika dia kafir. Kapan orang itu tidak boleh dijawab bersinnya, yaitu ketika dia diam tidak membaca doa. Sampai urusan buang ingus bersin aja diatur oleh Allah ibadahnya. Ini menunjukkan betapa besarnya cakupan ibadah dalam kehidupan. Karena sesungguhnya ibadah itu bukan sesuatu yang sifatnya di kotak-kotak, bukan sifatnya bedengan, di tempat-tempat dan lokal-lokal yang sempit. Ini sudah kita bahas. Yang kedua yang telah kita bahas, ibadah itu bertujuan untuk mencari ridhonya Allah. Karena sesungguhnya ada 2 perkara yang sering menjadikan ridhonya Allah itu hilang ketika kita beribadah. 1, niatannya untuk mendapatkan dunia. Yang kedua, niatannya untuk mendapatkan riya. Jangan pernah kita menjadikan ibadah itu bercita rasa dunia, yaitu orang yang beribadah, beramal solih, tapi ibadah dan amal solih yang dia lakukan hanya untuk memperoleh dunia. Ini tidak boleh. Karena sesungguhnya ibadah itu tidak boleh ditujukan karena dunia. Allah itu membagi dunia bukan karena keimanan. Kemarin kita sampaikan, kalaulah Allah itu membagi dunia karena iman, maka sesungguhnya orang kafir itu akan menjadi miskin dan mereka itu pasti meminta-minta. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak pernah beriman. Tetapi Allah itu membagi harta karena sifat rahmannya dan sifat adilnya. Maka ketika kita paham bahwasanya Allah itu membagi harta karena sifat adilnya Allah dan rahmannya Allah, jangan pernah kita menggadekan urusan-urusan akhirat untuk dunia. Sholat supaya posisinya lancar. Puasa tetapi ingin proyek yang dia kerjakan diterima. Ataupun kita puasa hanya karena anak kita sedang ujian. Ataupun kita selalu meminta zikir apa yang saya baca supaya toko saya lancar dan laris. Itu merupakan ibadah dengan cita rasa dunia, tidak boleh. Tetapi sesungguhnya ibadah itu bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan ridhonya harta, bukan pula untuk mendapatkan ridhonya manusia. Tidak boleh riak pula. Inilah yang menjadikan kita paham ibadah kita untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk harta,
bukan untuk kemudian pujian manusia. Ini yang kedua. Kalau tidak salah sampai yang kedua kemarin. Sekarang mari kita pelajari yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ibadah yang menetapkan itu adalah Allah dan Rasul. Jadi ibadah itu yang menetapkan adalah Allah dan Rasul. Inilah yang disebut bahwasanya ibadah itu dikatakan tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yang menetapkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh setiap manusia ikut campur dalam ibadah yang telah ditentukan oleh Allah. Karena bagi kita diberikan keluasan dan kebebasan dalam urusan dunia, tetapi dalam ibadah jangan ikut campur apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Inil hukam illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Sesungguhnya setiap hukum dan syariat itu miliknya Allah. Allah yang menjelaskan kebenaran dan Allah yang memisahkan kebenaran dari kebatilan. Jadi yang menetapkan hukum itu adalah Allah dan Rasul. Dan sesungguhnya setiap syariat dan ibadah itu tidak ditentukan karena selera masyarakat kebanyakan. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena banyak orang yang hari ini mengartikan ibadah itu dengan selera masyarakat kebanyakan. Jadi ketika disampaikan kebenaran satu kebenaran hadis atau satu kebenaran ayat, serta-merta dia itu akan menimbang. Kalau itu yang benar, kenapa sedikit orang yang mengamalkan? Kalau kita yang salah, kenapa banyak orang yang mengerjakan? Jadi artinya banyak orang yang mereka menjadikan acuan ibadahnya itu bukan karena apa yang dikatakan Allah, bukan apa yang dikatakan Rasul. Tetapi mereka mengembalikan ibadah mereka itu kepada selera masyarakat kebanyakan. Padahal ibadah itu miliknya Allah. Padahal ibadah itu miliknya Rasul. Allah dan Rasulnya yang menentukan. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti selera kebanyakan masyarakat. Dan kita harus paham, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu ngikutin kebanyakan manusia itu pasti menyesatkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Iyattabi'una illa dzan. Sesungguhnya mereka itu mengikuti prasangka. Jadi kebanyakan manusia itu mengikuti prasangka wa inhum illa yakhrusun, dan sesungguhnya mereka itu membuat dusta dengan apa yang mereka prasangkakan kepada Allah. Ya tidak boleh. Disinilah kita kemudian mengetahui perkataan Ali bin Abi Thalib, ahlul haq huwal aqillah fi zaman wal usur. Sesungguhnya orang yang menetapi jalan kebenaran itu selalu menjadi minoritas dalam setiap waktu dan setiap zaman. Jangan kemudian kita terpengaruh dengan satu ibadah yang dilakukan oleh banyak orang, lalu kita jadikan itu otomatis menjadi benar. Enggak. Jadi yang menentukan tentang syariat ibadah itu bukan manusia, tetapi Allah, dan bukan selera masyarakat kebanyakan orang. Kalau kita ingin mengambil urusan dunia, silahkan Pak, ngikutin kebanyakan manusia. Tapi kalau urusan ibadah, jangan ngikutin selera kebanyakan manusia. Kalau Bapak ingin beli mobil warnanya putih supaya purna jualnya cepat, monggo silahkan, tidak ada larangan untuk itu. Bapak beli mobil warnanya hitam supaya kemudian kalau dijual cepat laku, silahkan, tidak apa-apa. Ataupun Bapak ingin memilih bakso karena melihat pembelinya yang banyak, saya senang bakso itu karena rame, silahkan. Tapi kalau urusan dunia jangan terpengaruh dengan kebanyakan orang. Kalau urusan ibadah, saya ngetes saja. Padahal saya yang salah. Ternyata paham benar ini, Masya Allah. Sampai mana tadi? Jadi urusan ibadah itu jangan ngikutin kebanyakan orang. Jadi kalau urusan ibadah itu jangan kemudian mengartikan dan menimbang perkataan orang. Karena banyak orang yang diterangkan, Pak, Bu, itu tidak ada sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi. Jawabannya itu adalah, lah kalau memang tidak ada sunnahnya, lah kenapa banyak orang yang melakukan? Dan kalau apa yang Bapak nih sampaikan itu benar, kenapa sedikit orang yang mengerjakan kayak Bapak? Jadi banyak orang yang mereka tidak mengerti dan tidak paham bahwasanya ketetapan syariat itu miliknya Allah dan Rasul, tidak terpengaruh orang. Dan saya beritakan kabar gembira bahwasanya orang semakin sedikit melakukan kebenaran, semakin besar pahalanya. Kenapa? Semakin besar ujian yang dia rasakan. Sunnah Pak, ataupun kebenaran yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Ketika semakin sedikit orang yang mengerjakan, maka semakin besar pahalanya.
Ketika Bapak tahu dan yakin bahwasanya apa yang Bapak lakukan itu bersumberkan kepada kitabullah dan sunnah yang sahih. Jadi setiap amal, kebenaran yang kita kerjakan dan kita lakukan, selama itu kita yakin berdasarkan kepada riwayat yang sahihah, walaupun sedikit orang yang melakukan justru semakin besar pahalanya. Contoh yang paling gampang, contoh saja. Sunnahnya bagi kita ini kalau masuk ke kuburan, melepas sandal, sunnah. Kemudian ketika kita bertakziah, ada 300 orang yang melayat. Kemudian yang melepaskan sandal itu 5 orang. Yang 295 tidak melepaskan sandal. Bukan berarti salah loh ya, tidak apa-apa. Tapi afdalnya melepaskan sandal. Bukan berarti nanti antum kalau masuk kuburan antum melepaskan, antum mengatakan tuh loh, orang yang nggak ngerti sunnah, tidak usah gitu. Antum ketika kemudian melepaskan sandal itu hanya 5 orang, semakin sedikit orang yang melakukan, tetapi antum bersabar dengan apa yang antum yakini, walaupun itu cuma sedikit, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Para ulama salah satunya Syekh Utsaimin menyebutkan inna idzamal jaza ma idzamil bala. Beliau menukil perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berkata, sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian yang dia rasakan. Memang begitu. Jangan kemudian kita melihat kepada selera kebanyakan masyarakat dalam urusan ibadah. Tidak apa-apa semakin sedikit itu. Tapi berat akhirnya Ustadz, memang berat. Karena sesungguhnya yang diberikan oleh syariat bagi orang yang menjalankan kebenaran itu 2. 1, yaitu orang yang terasing. Yang 2 itu pemegang bara api. Jadi Nabi itu mengabarkan kepada umatnya yang mengikuti sunnah Nabi itu berat. Kenapa mengikuti sunnah Nabi itu berat? Karena memang susah, karena kita tidak mendapatkan penolong adanya Nabi di tengah-tengah kita. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu mendapatkan penolong di tengah-tengah mereka. Siapa? Rasul. Setiap mereka mendapatkan perkara-perkara yang berat yang menghimpit mereka, mereka datang kepada Nabi. Kalau kita, enggak. Makanya dalam satu riwayat dikatakan tajiduhu aunan walam yajidu aunan. Kalian itu mendapatkan penolong, adanya saya di tengah-tengah kalian. Adapun kemudian mereka tidak mendapatkan penolong. Makanya seorang sahabat yang masih bawa pedang, pedangnya itu masih berlumuran dengan darahnya orang-orang musyrikun. Kemudian tanya kepada Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya Rasulullah, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Ya Nabi, kami ini berislam. Dan kami itu berjihad selalu bersama engkau ya Rasulullah. Fahal bagi ya ahadun khairum minna. Ada enggak orang yang lebih baik daripada kami ya Rasulullah? Setelah kami itu masuk Islam dan kebiasaan kami berjihad. Itu sahabat. Apa yang dikatakan Nabi mengatakan? Bala, ada. Qaumun yu'minu nabi walam yarawni. Yaitu adalah kaumku nanti yang tetap beriman kepadaku walam yarawni. Walaupun kemudian mereka itu belum pernah melihat diriku. Memang susah. Dan sedikit orang yang terkadang mengetahuinya atas kebenaran. Kenapa? Status yang diberikan oleh Nabi itu 1. Kamu itu menjadi orang yang terasing. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsadahun nas. Islam itu mulai dari terasing dan kembali terasing. Fatuba, beruntung sekali orang yang terasing. Alladziina yuslihun, yang membenarkan ketika masyarakat itu rusak. Status yang kedua apa Ustaz? Nah, ini status yang kedua pemegang bara api. Nah ini kita belum ini. Bagaimana hadisnya? Rasulullah mengatakan idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'asiratan wa ijabu kullu ra'yin bi ra'yihi. Fa'alaika bi nafsika wa da'i ankal awam fa inna min wara'ikum ayyama sabr kalladhi yaqbidu 'alal jamr. Nabi mengatakan kalau satu zaman telah dipenuhi dengan 4 sifat. 1, orang yang bakhil ditaati. Yang kedua adalah dunia itu berpengaruh dalam kehidupan. Yang ketiga nafsu itu mendominasi dalam kehidupan. Yang keempat orang itu berbangga-bangga terhadap pikirannya. Maka orang-orang yang menjalankan kebenaran itu mendapati hari-harinya itu penuh dengan kesabaran. Sebagaimana pemegang bara api itu. Dilipat gandakan 50 kali lipat daripada kalian. Sahabat. Para sahabat mengatakan minhum ya Rasulullah. Di antara mereka ya Rasulullah. La minkum. Di 50 kali lipat dari kalian. Masya Allah. Cuma 2 itu. Kalau nggak terasing, yang kedua berarti pemegang bara api. Walaupun kita ini sebenarnya belum pemegang bara api.
Kita terasing iya, tapi kalau pemegang bara api belum. Saya itu malu kalau kemudian menyebut itu pemegang bara api. Pemegang bara apinya ya mana? Mau pulang masih naik mobil kok. Makannya makan padang, paginya makan uduk. Terasing iya, tapi kalau pemegang bara api itu belum. Kalau pemegang bara itu apa? Siapa Ustaz? Itu loh yang sedang berjihad melawan orang-orang Syiah, orang-orang kafir, Syiah Houthi, Syiah kemudian Nusairi. Mereka itulah pemegang bara api, makannya susah. Kalau mereka menyebut diri mereka pemegang bara api, ya saya setuju. Tapi kalau kita cepat-cepat mengatakan, kitalah pemegang bara api. Pemegang bara api dari mana Thomas, Mas? Mau kamu di masjid aja pakai AC kok. Bara apinya tuh yang mana gitu loh. Jangan terlalu kemudian menganggap diri kita terlalu tinggi, tidak baik. Wala tuzaku anfusakum. Tapi yang jelas bahwasanya pilihan yang diberikan oleh syariat itu apa? Terasing. Tapi begitulah konsekuensi logis yang harus didapatkan. Bahwasanya yang ketiga, ibadah itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ditentukan oleh masyarakat dan tidak ditentukan oleh prasangka. Tidak boleh bagi kita berprasangka. Menurut saya boleh, loh kok menurut kamu? Wong ini agama Allah kok menurut kamu? Menurut kita sih tidak apa-apa. Itu menurut kita. Agama ini miliknya Allah, hidup ini miliknya Allah, kembalikan kepada Allah, bukan menurut prasangka kita. Jadi itulah kemudian yang disampaikan dari faedah yang ketiga. Bahwasanya ibadah itu miliknya Allah, ibadah itu miliknya Rasul, sifatnya tauqifiyah. Kalau sudah sifatnya tauqifiyah, berarti ditetapkan Allah dan Rasul. Jangan lihat ke kanan dan ke kiri, tetapi lihatlah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Jangan dikalahkan dengan perkataan manusia pula. Tidak ada manusia yang mampu mengalahkan perkataan Rasulullah dan perkataan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah marah besar ketika para sahabat bertengkar tentang satu persoalan masalah haji. Lalu kemudian para sahabat mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, yushaku wa yukhafu antanazzal alaikum hijaratan minas sama aqulu qaula Rasul wa taqulu qaula Abi Bakar wa Umar. Aku ini khawatir akan turun kepada kalian adab batu dari langit disebabkan aku mengatakan perkataan Rasulullah lalu kalian membantahnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau perkataan Abu Bakar orang yang paling afdal setelah Nabi dan perkataan Umar yang paling afdal setelah Abu Bakar tidak mampu menggeser perkataan Rasul, apalagi perkataan makhluk yang lainnya. Tidak boleh. Ibadah ini miliknya Allah, ditetapkan Allah Rasulnya, tidak ada yang lainnya. Ya, itu yang ketiga faedah yang disampaikan para ulama. Faedah yang keempat yang disampaikan oleh para ulama itu apa? Yaitu adalah ibadah itu mencakup perkataan dan perbuatan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, perhatikanlah bagaimana ucapan kita, karena ucapan kita ini termasuk dari bentuk ibadah. Berapa banyak orang yang mereka dimasukkan oleh Allah di dalam surga karena imannya yang lurus ketika dia berkata. Dan berapa banyak orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan karena lisannya. Aksar ma yudkhilin nas an-nara al-ajwafan. Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, dua lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Banyak orang yang tidak menyadari perkataan itu bentuk ibadah dia kepada Allah. Saking besarnya tentang masalah ini, sampai-sampai Allah berfirman di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz yang diucapkan oleh manusia kecuali di sampingnya itu ada raqib dan atid. Karena perkataan itu bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya, semuanya diatur oleh Allah bagaimana bentuk ibadahnya. Dan perkataan ini banyak orang yang meremehkan. Sampai-sampai Nabi mengabarkan kepada kita. Ya, wa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa ab'adahullahu minha sab'ina kharifan. Sampai Nabi mengabarkan kepada kita tentang bahayanya lisan, bahwasanya lisan ini bisa menjadi ibadah ketika kita menyampaikan kalimat yang baik. Tetapi bisa menjadi penyebab ke neraka ketika kita berbicara yang dimurkai oleh Allah. Ketika Nabi berkata, ada seorang hamba yang mengucapkan tentang satu kalimat, di mana kalimat itu adalah kalimat yang dia pandang ringan, tapi dengan kalimat itu Allah membenamkan ia ke dalam neraka sejauh 70 musim. Hanya karena satu ucapan. Ini lisan loh. Banyak orang yang tidak mengatakan, ah guyon, dengan lisannya.
Alah main-main dengan lisannya. Tapi ternyata bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, maka kemudian ucapan lisan itu menjadi berat di sisi Allah. Bahkan Allah bisa jadi menenggelamkan ia ke dalam neraka sejauh 70 musim. Hanya karena satu ucapan. Bapak-bapak pernah mendengar tentang satu hadis yang disampaikan dalam satu yang sahih, yaitu adalah ketika ada dua Bani Israel yang bersahabat. Yang satu ahli ibadah, yang satu suka bermaksiat. Yang ahlul ibadah ini kemudian selalu mengingatkan yang bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat itu selalu mengatakan utrukuni waman rabbi wama rabbi. Tinggalkan saya bersama Robku. Dia melakukan maksiat lagi, diberitahu lagi oleh kemudian ahli ibadah tadi, jangan ngelakuin maksiat. Tapi ahli ibadah itu kemudian ahli maksiat itu mengatakan tinggalkan saya bersama dengan Robku. Terus kayak gitu. Sampai satu waktu ahli ibadah itu tidak sabar. Lalu kemudian ahli ibadah itu mengucapkan satu kalimat. Di mana kalimat ini kalimat yang dimurkai oleh Allah tanpa dia sadari. Dia berkata, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah dengan macam dosa yang kamu kerjakan semacam ini. Maka ketika mereka dua-duanya meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, ternyata Allah itu memasukkan ahlul maksiat tadi ke dalam surga. Kenapa? Dia setelah itu bertaubat kepada Allah dan berharap kepada ampunan Allah. Ahlul ibadah itu kenapa kemudian dimasukkan neraka oleh Allah? Karena dia melakukan satu ucapan yang paling dibenci oleh Allah, yaitu adalah menutup rahmatnya Allah bagi seorang hamba yang ingin bertaubat. Satu ucapan. Ternyata kemudian konsekuensinya bisa panjang. Makanya di antara dosa yang bisa menghapuskan kebaikan itu apa? Orang-orang yang mereka itu selalu menutup pintu rahmatnya Allah untuk hambanya. Makanya kita tidak boleh ngomong kayak gitu. Sekesal kita kepada orang yang melakukan maksiat, Pak, jangan pernah mengatakan, kamu kalau kayak gini tidak mungkin diampuni oleh Allah. Selama itu bukan syirik loh ya. Kalau syirik jelas kita katakan, kalau kita bawa ini sampai mati kamu akan tidak diampuni oleh Allah. Tapi dosa-dosa besar, kalau kita melihat pelaku dosa besar, jangan kemudian kita membantu setan untuk kemudian mengisolasi dia. Tapi justru bukakan pintu rahmat kepadanya supaya dia kembali kepada Allah. Banyak di antara kita itu yang membantu setan ketika melihat pelaku dosa, kita kemudian menghujat pelaku dosa itu, semakin jauh dia dari Allah dan rahmatnya Allah. Disebabkan ucapan kita ketika menghujat dan mengecilkan dia. Ingat loh, berapa banyak orang yang berlaku dosa tetapi justru masuk ke dalam surga disebabkan ketika dia melakukan dosa akhirnya dia bertobat kepada Allah. Perkataan ini loh yang penting. Makanya kalau kemudian orang mampu untuk kemudian mengatur ucapannya, maka sesungguhnya ucapannya itu akan membuahkan surga. Dan Allah betul-betul perhatikan lisan kita. Tulisan kita pun sama, tulisan itu bagian dari lisan kita. Banyak sekali yang kadang-kadang mengucapkan satu kalimat, hari ini tidak disertai dengan akidah yang benar. Mengucapkan kalimat seenaknya sendiri tanpa mengerti kalimat itu dibenci oleh Allah. Kalimat-kalimat syair lagu itu loh Pak, itu bahaya itu. Mengatakan hidupku dan matiku untuk dirimu, walah. Kalau kata orang Jawa mbel, baru nikah 4 bulan, cerai. Ada yang pernah itu saya ketika ngisi di sini Gunadarma sini. Ada yang tanya, syairnya gini Ustadz, kalaulah aku di surga tanpa kehadiran dirimu terasa hambar. Kayak pernah ke surga aja mas. Syair lagu tapi itu berbahaya itu. Ini tidak main-main, saya serius ini. Ini kemudian bapak-bapak harus perhatikan tuh anak-anaknya masih mendengarkan lagu itu. Sampai kemudian dia menikmati syair-syair kesyirikan itu terus gimana? Ini masalahnya akidah, bukan masalah dosa. Ini masalah syirik loh. Seluruh aliran darahku menyebut namamu. Ya Allah Karimir Rahman. Orang kalau sudah mabuk kepayang itu kadang-kadang tidak masuk akal ya kayak gitu. Ya, makanya kemudian orang tua itu berkewajiban untuk mencarikan jodoh. Secepatnya itu orang tua. Supaya anak-anak kita tidak terombang-ambing dengan asmara. Sampai kemudian mengatakan semacam itu kan. Ya tidak paham. Tidak ngerti bahwasanya ucapan itu bisa ditimbang dan bisa menjadi kesyirikan. Contoh lagi yang terkenal beberapa waktu yang lalu ketika bola itu sedang in. Garuda di dadaku. Lalu terus kemudian Allah di mana? Di hidung. Tidak boleh walaupun itu kalimat-kalimat yang biasa. Kita menganggapnya biasa. Coba kalau Allah tanya,
Loh kemudian kamu letakkan Garuda di dadamu, terus aku di mana? Coba. Hisab itu apa yang kita jawab di hadapan Allah? Coba. Walaupun itu tampaknya ringan loh. Sebagaimana kalau kita ngomong sama suami kita, Mas ternyata bukan kamu yang aku senangi, Mas Joko yang aku senangi. Bercanda. Tapi kira-kira terluka nggak suaminya? Terluka. Jangan-jangan kamu punya hubungan sama si Joko. Jangan dianggap ucapan itu ringan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang dia ucapkan kecuali di sampingnya itu raqib dan atid. Dan Rasulullah sudah mengabarkan begitu jelas. Wa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san. Tuh lihat. Ma yara fiha ba'san. Dia mengucapkan satu kalimat yang dia pandang kalimat itu kalimat yang tidak ada apa-apanya. Tapi dengan itu kemudian ditenggelamkan ke dalam neraka sejauh 70 musim. Bercanda yang pakai cadar. Tuh ninja nak lihat kayak gitu. Ringan. Mungkin dia tidak ngerti itu istihza. Bodoh nih yang mengeluarkan jenggot itu. Ringan mungkin sambil ketawa-ketawa di depan mic. Tapi bisa jadi kemudian menurut Allah dan Rasulnya itu perkara yang sangat berat. Orang munafik dulu Pak, tidak ada yang ngomong jenggot itu bodoh loh. Padahal munafik pada zaman Rasul. Coba Masya Allah. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya perkataan itu bentuk ibadah. Dan bisa menjadi bentuk musibah. Tapi karena kita tidak paham tentang akidah, akhirnya kemudian kita nggak ngerti syirik itu apa. Inilah pentingnya, kalau ingin selamat dari kesyirikan itu ya belajar akidah. Makanya ada sebuah buku syirik-syirik kecil dalam kehidupan. Yang terkadang kita tidak sadari, salah satunya syirik itu diucapkan oleh lisan. Datang ke dokter itu pasti sembuh. Itu juga bentuk syirik, walaupun bukan syirik besar. Syirik kecil. Tapi kalau terus menerus, bukankah syirik itu tetap syirik? Yang harus kita hindari. Dan kita harus belajar tauhid supaya kita paham apa itu kesyirikan ketika kita ngerti tentang akidah. Materi yang harus tuntas itu sebenarnya materi tauhid. Tapi hari ini kita itu sering membahas tentang masalah-masalah yang sifatnya bukan akidah. Tawakal, sakinah mawaddah warahmah, ya itu penting. Tapi yang paling penting itu pertama kali modalnya harus akidah dulu, tauhid dulu. Dan ini pula yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Kalau ngajarin keluarga, jangan ngajarin fikih dulu, ajarin mereka tentang akidah dan tauhid supaya paham. Lisan hati-hati, tulisan hati-hati. Yang pernah saya baca di Kalimalang, ada orang itu pakai kaos orange. Di sini ada yang pakai orange. Tapi bukan orange yang dipakai kita. Orange itu tulisannya apa? Hidup dan matiku untuk Persija. Loh itu belum selesai. Ditambah lagi koma. Kalaupun gua mati, gua akan suruh bokap dan nyokap untuk membuang kain kafan putih, mengganti kain kafan warnanya orange untuk Persija. Mungkin orang yang nulis berkata ini lucu-lucuan. Tidak lucu itu. Ketika saya ingatkan sini nak, ini beli kaosnya di mana? Malah saya dikira suka dengan kaosnya. Belinya di stand sana loh om. Loh ini gimana sih? Harganya 50.000. Dapat diskon 5.000. Kalau pas ada event pertandingan. Ya yang tanya ya siapa tuh nak? Saya ngomong nak, tahu nggak ini tulisan kayak gini tuh syirik. Malah tanya syirik itu apa om? Coba. Akhirnya saya itu cuma membahasakan dengan bahasa yang dipahami oleh dia apa itu. Nah kalau sholat jangan pakai baju yang ada tulisannya. Kenapa? Kasihan yang di belakang baca tulisan itu ketika sholat. Siap pergi dia. Coba. Anak kelas 3 SMP. Padahal pada zaman Rasulullah anak kelas 3 itu sudah ngerti tentang tauhid loh. Bapak tahu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah meninggal dunia itu baru 9 tahun. Berarti menemani Rasulullah itu sebelum 9 tahun. Tapi Masya Allah Ibnu Abbas itu sudah disampaikan oleh Nabi sebuah kalimat tauhid. Ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajid tujahaka. Jaga Allah, kamu Allah itu akan menjagamu. Jaga Allah, Allah itu akan terhampal dalam setiap ayunan langkah kakimu. Tauhid itu dikenal oleh Imam Ibnu Abbas itu sebelum umur 9 tahun. Jadi Masya Allah, betapa hari ini kita itu lalai untuk kemudian menanamkan tauhid. Sampai kemudian Rasulullah dalam riwayat Ibnu Abbas juga mengatakan iftahu ala sibyanikum kalimat la ilaha illallah. Walakinu ala mautakum la ilaha illallah. Nabi itu saking menekankan tentang kalimat tauhid sampai berkata, iftahu ala sibyanikum. Buka gendang-gendang telinga anakmu itu ketika baru bisa mendengar. Itu kalimat la ilaha illallah. Tanamkan kepadanya maknanya bagaimana konsekuensinya. Terus buka itu gendang telinganya supaya dia paham la ilaha illallah. Dan kalau anakmu nanti meninggal dunia,
talqin dengan la ilaha illallah. Ini betul-betul besar. Dan itulah yang kemudian kita perhatikan, ucapan lisan. Yang kelima, ibadah itu mencakup ibadah batin dan ibadah zahir. Dan ibadah batin itu lebih penting daripada ibadah-ibadah zahir. Kita ini sering memperhatikan ibadah zahir, tetapi lalai memperhatikan ibadah batin. Padahal ibadah batin itu penting. Apa itu ibadah batin, Ustaz? Ibadah hati banyak, ikhlas, ridha terhadap takdir, sabar, tawakal, khauf, roja, itu ibadah hati. Kalau ada orang yang melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah zahir menjulang tinggi sampai menyentuh pintu-pintu langit, tapi kemudian hatinya rusak, maka kemudian ibadah zahirnya itu akan menjadi rusak. Ada orang yang berjihad, ada yang mencari ilmu, dan ada orang yang membaca Quran, tetapi tidak ikhlas. Tidak diterima itu amalannya walaupun sebesar itu dan seberat itu. Ada orang yang infak 1 gunung Uhud emas. Tidak main-main loh ini. 1 gunung Uhud emas. Tapi ternyata dia tidak ridho terhadap takdir Allah. Ridho itu di hati. Dia tidak ridho. Dia tidak ridho terhadap takdir Allah. Tidak akan Allah terima itu infaknya 1 gunung Uhud emas. Maka bilallahu minka ahadan lau anfaqta misla jabal Uhudin hatta tarda bil qadari khairihi wa syarihi. Nabi mengatakan kalau kamu sampai kemudian infak dengan 1 gunung Uhud emas, itu lebih besar daripada Freeport. Lalu kamu infakkan di jalan Allah, tidak akan pernah Allah terima orang yang infak dengan 1 gunung Uhud emas sampai dia itu ridho terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Coba. Infak, amalan zahir, tapi rusak ketika batinnya rusak, ketika dia tidak beriman kepada takdir Allah. Amalan batin itu penting. Berapa banyak orang yang amalan zahirnya itu layaknya emas permata, berkilau, setiap orang itu memandang kagum. Tapi ternyata amalan batinnya rusak. Bagikan lempengan besi yang terpotong-potong dibawa ke tukang besi tidak ada harganya. Padahal amalan batin itu penting, cuma nggak kelihatan. Ya. Orang yang kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian dia membenci apa yang Allah turunkan 1 ayat saja, rusak itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, rusak hajinya, rusak puasanya. Membenci dan mencintai itu di mana? Hati, amalan batin. Inilah pentingnya bagi kita itu untuk mempelajari amalan batin itu apa. Karena penting sekali. Mari kita dengarkan sebuah hadis dari riwayat Anas bin Malik yang menggambarkan betapa besarnya dan dahsyatnya amalan batin. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Yatla' fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi nih akan muncul laki-laki penduduk surga. Yang muncul siapa? Laki-laki Ansor. Nenteng sandal dengan tangan kirinya, jenggotnya basah. Kemudian hari berikutnya Rasulullah berkata kembali, "Yatla' fikum al-an rajulun min ahlil jannah." Bentar lagi nih muncul laki-laki penduduk surga. Yang muncul laki-laki kemarin, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Hari yang ketiga Rasulullah mengabarkan, "Yatla' fikum rajulun min ahlil jannah." Bentar lagi akan muncul laki-laki penduduk surga. Yang muncul laki-laki kemarin, jenggotnya pun tetap basah dan kemudian bawa sandal dengan tangan kirinya. Masya Allah. Dikabarkan Nabi sampai 3 kali penduduk surga, Pak. Coba kalau kita, Masya Allah, sudah istirahat itu. Tidak perlu kajian lagi di Assalam, penduduk surga. Pasang status penduduk surga jangan diganggu. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang penasaran yang dilakukan oleh orang ini itu apa. Sampai Nabi itu mengabarkan dia penduduk surga itu sampai 3 kali. Apa yang dilakukan olehnya? Dia datangi pemuda tersebut dan dia berkata, "Ini fi mukhasamatin." Saya ini sedang bermusuhan sama ayah saya. Ayah saya ngusir saya. Boleh nggak saya tidur di rumahmu 3 hari saja? Itu berarti kalau tidur itu adabnya 3 hari, bukan 3 bulan. Saya bertamu ya 3 bulan. Maka kemudian dia bermalam 3 hari. Apa yang dilakukan? Hanya untuk memperhatikan amalan laki-laki ini tuh ya opo. Sampai Nabi itu kemudian mengabarkan bahwasanya dia itu penduduk surga kok sampai 3 kali. Dilihat sholatnya lu biasa. Zikirnya juga sama dengan sahabat yang lain. Oh, waktu malam nih pasti ahli ibadah. Waktu malam tidur. Hanya kemudian gerak-gerak sebentar, kemudian zikir, tidur lagi. Wah, yang tidak pernah sholat tahajud, alhamdulillah ini. Lalu kemudian sampai beberapa hari itu sama. Lalu kemudian sampai 3 hari, sampai puncaknya, kemudian akhirnya dia berkata, tidak kuat. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As berkata, "Saya ini sebenarnya di rumahmu itu tidak bermusuhan sama ayah.
Tapi sengaja saya tidur di rumahmu itu untuk mengetahui amalanmu apa. Karena kamu diberitakan oleh Nabi sebagai penduduk surga. 3 kali. Orang itu berkata, lah kalau kamu pengen melihat amalanku ya semacam itu. Itu yang kamu dapatkan. Sudah itu. Abdullah bin Amru merasa gagal. Ya sudah, dia berbalik. Ketika dia berbalik, dipanggil lagi. Kecuali hatiku. Aku tidak pernah hasad kepada sesama mukmin. Aku mencintai sesama mukmin dan aku memaafkan kesalahan yang mereka lakukan kepadaku. Masya Allah. Mencintai sesama mukmin. Ternyata kemudian merubah amalan remeh menjadi besar di hadapan Allah. Merubah amalan kecil kemudian menjadi berat di hadapan Allah ketika kemudian dia punya hati yang bersih, hati yang bening. Coba antum bayangkan kalau ada ikhwan yang punya ikhwan tapi kemudian menyebarkan kebencian kepada sesama mukmin. Ini hati yang tidak pernah hasad loh, bukan menjatuhkan kehormatan loh. Hasad lebih rendah daripada menjatuhkan kehormatan. Tidak pernah hasad saya. Dan saya selalu memaafkan kesalahan kaum muslimin. Masya Allah. Allah rubah itu amalan dohirnya yang biasa menjadi amalan yang besar. Ketika amalan hatinya itu betul-betul bersih. Masya Allah. Banyak dari kita nggak memperhatikan amalan-amalan batin. Itu dalil berikutnya yang menunjukkan amalan batin itu lebih dominan dan lebih besar di hadapan Allah daripada amalan dohir. Bukan berarti setelah ini kita nggak sholat malam, enggak. Tetap kita sholat malam. Tetapi kita perhatikan bagaimana kondisi hati kita. Ridhomu bagaimana, perhatikan ridhomu terhadap takdir. Perhatikan kemudian hati kita ketika kita mencinta kepada sesama mukmin. Perhatikan keikhlasan kita, itu amalan hati tidak terlihat. Tapi saya ingatkan, Allah berfirman, yaumatublas sarair. Akan datang satu waktu ketika ditampakkan semua rahasia. Apa itu? Para ulama mengatakan rahasia hati, amalannya itu bagaimana? Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan sebentar ikhwan. Jadi kemudian yang kelima, disitulah kita mengerti bahwasanya ibadah itu mencakup amalan zahir dan amalan batin. Amalan hati. Dan amalan hati itu adalah amalan yang paling penting. Karena sesungguhnya amalan hati adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun amalan zahir kita, baik. Tetapi kalau amalan hati kita rusak, rusak. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita senantiasa harus belajar terus untuk mengkaji tentang penyucian jiwa. Ini penting. Karena sesungguhnya ilmu tanpa disertai dengan tazkiyatun nufus rusak. Thalibul ilmi tetapi tidak tazkiyatun nufus, rajin belajar, rajin ikut kajian, tapi kemudian sepi dari berbagai macam pengamalan. Mujahid tetapi kemudian tidak pernah tazkiyatun nufus, jadinya preman. Apapun itu harus disertai dengan pola penyucian jiwa, karena pola penyucian jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nufus itulah berfungsi untuk membersihkan hati. Dan ini penting. Makanya kalau sabar itu termasuk diantara amalan hati. Dan ingat loh, tidak semua orang yang alim itu sabar. Makanya sampai Imam Zawzi mengatakan orang yang sabar itu terbagi menjadi 4. Orang yang alim yang sabar, orang yang alim tetapi tidak sabar, orang yang bermaksiat sabar, orang yang bermaksiat tidak sabar. Dia menyebutkan salah satunya Pak, orang alim tetapi tidak sabar. Kenapa? Tazkiyatun nufusnya kurang. Inilah yang menjadikan kita kemudian terus mengkaji tazkiyatun nufus, penyucian jiwa setelah kita belajar tauhid. Karena sesungguhnya dia layaknya pupuk di sebuah tanaman, yang menjadikan tanaman itu menjadi subur karena pupuknya itu, selain karena kandungan tanahnya. Tanah itu tauhidnya, pupuk itu tazkiyatun nufusnya. Makanya kemudian tazkiyatun nufus itu juga penting. Membahas tentang amalan-amalan hati itu sangat penting sekali. Ya, karena itulah yang akan menjaga kondisi keimanan kita di dalam kehidupan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, singkatkan saja, bahwasanya ibadah itu pintunya, kuncinya itu adalah ilmu. Orang kalau ada yang mengatakan saya sudahlah, tidak mau, saya pensiun dini Ustaz, pengen ibadah, tapi dia tidak pernah datang ke kajian ilmu, mana tahu dia ibadahnya itu semacam apa? Miskin pengamalan kalau dia tidak pernah belajar. Tetapi dengan kita belajar, mengkaji, kemudian mendatangi majelis ilmu, akhirnya kita ngerti ragam-ragam ibadah dalam kehidupan itu apa. Oh, ketika malam ibadahnya apa? Oh, ketika malam itu ibadahnya mematikan lampu, berwudu, menepuk-nepuk kasur. Itu ibadahnya. Oh, ibadahnya itu ketika makan tidak boleh bersandar. Semuanya itu harus dilalui dengan ilmu.
Orang yang ingin merubah hidupnya supaya mendapatkan ilmu, supaya mendapatkan ibadah, tapi dia enggan untuk mendatangi majelis ilmu, ya enggan, nggak akan ngerti ilmu, nggak akan ngerti ibadah. Dengan ilmu itulah kita akan ngerti apa itu ibadah dalam kehidupan. Kenapa sih kamu kalau sujud lama? Ibadahku di dalam sujud adalah berdoa setelah membaca dzikir sujud. Kenapa sih kalau kamu sholat sunnah itu tasyahudnya itu setelah itu lama, aku sudah membaca innaka hamidum majid sudah salam, kamu masih lama? Karena doa yang mustajab itu doa yang diucapkan habis tasyahud akhir sebelum salam. Kenapa sih kamu itu kalau hari Jumat itu jam 5 di atas mobil nyetir sambil berdoa? Karena itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi akhirnya lihat, pundi-pundi ibadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu jauh lebih banyak daripada pundi ibadah orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya kalau orang nggak belajar, yang dia tahu apa? Ya sholat, puasa, zakat, tok ibadah. Tapi setelah dia berilmu, maka dia akan paham. Oh ternyata kita disunahkan untuk membaca surat Al-Baqarah supaya rumah kita terjaga dari setan. Oh kalau tidak bisa membaca surat Al-Baqarah bisa diwakili dengan 10 ayat. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Itu kan dengan ilmu. Coba kalau kita nggak pernah baca, coba kalau kita nggak pernah ngadirin kajian, kita nggak ngerti. Kita juga akhirnya menjadikan rumah kita kayak kuburan, walaupun ramai dengan suara anak-anak. Tapi rumah kita di hadapan Allah itu kayak kuburan. Kenapa? Tidak pernah dibacain Quran. Oh ternyata Quran itu yang kemudian prioritas untuk dibaca itu Al-Baqarah. Kenapa? Untuk menjaga setan. Tapi masalahnya kalau baca Al-Baqarah panjang. Iqra'nya masih Iqra' 5 lagi. Jadi lebih panjang. Maka kemudian diwakili dengan 10 ayat. Semuanya itu diketahui dengan ilmu Bapak. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya sudahlah, sisa umur saya pengen ibadah. Tapi tidak pernah datang ke kajian, tidak pernah mendengarkan ilmu, tidak pernah baca. Ya nggak akan pernah tahu bagaimana dia berilmu tentang itu. Inilah pentingnya bahwasanya kita beribadah. Yang keenam, ibadah itu luas cakupannya. Kuncinya dengan kita berilmu. Allah alam bisawab. Inilah 6 faedah jejak kehidupan ibadah dalam kehidupan kita. Supaya kita paham. Karena sering orang itu ngomong, tujuan kita ibadah dalam hidup, tapi kadang-kadang tidak ada aplikasi yang paling nyata. Jadi yang pertama, ibadah itu yaitu kemudian mencakup seluruh perkara dalam kehidupan. Yang kedua, ibadah itu mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, yang menetapkan ibadah itu adalah Allah. Yang keempat, ibadah mencakup perkataan dan perbuatan kita. Yang kelima, ibadah itu ada yang batin, ada yang zahir. Yang batin lebih utama daripada yang zahir. Dan kuncinya ibadah dengan kita mengkaji ilmu. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.